Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bu Bapak Guru SMK Negeri 2 Singosari. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan limpahan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di Aula SMK Negeri 2 Singosari dalam rangka mendukung kegiatan teman kita yaitu Bu Vina dan Bu Eri yang hari ini nanti akan memaparkan beberapa hal yang perlu kita cermati bersama. Baik Bapak Ibu, saya selaku kepala sekolah sangat bangga karena Bu Eri dan Bu Vina ini adalah dua mewakili dari SMK 2 Singosari, yaitu dua guru yang telah lolos di dalam seleksi guru pembatik. Betulnya Bu Eri, luar biasa. Insya Allah tadi saya dengar se-Jawa Timur 30 orang ya. Nah, 2 diantaranya dari SMK Negeri 2 Singosari. Semangat untuk kita semua, aplaus, luar biasa. Selamat Bu Eri dan Bu Vina, luar biasa. Oleh karena itu insya Allah pada pagi hari ini akan ada kegiatan pembatik level 4, di mana ini adalah kegiatan berbagi praktik baik. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Bu Vina yaitu terkait dengan implementasi model pembelajaran inovatif berbasis TIK pada mata pelajaran IPAS. Oleh karena itu mohon nanti Bapak Ibu apa yang disampaikan Bu Vina ini menjadi masukan bagi kita semuanya, terutama juga bagi Bapak Ibu di dalam rangka nanti bagaimana pembelajaran di kelas khususnya di SMK Negeri 2 Singosari. Demikian, mohon nanti diikuti dengan seksama, dengan sebaik-baiknya, sehingga harapannya apa yang disampaikan oleh Ibu berdua nanti bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan wawasan kepada kita semuanya, tentunya terkait dengan bagaimana pembelajaran berbasis TIK. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian dan dukungan Ibu Bapak semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atas izin Bapak Ibu dan izin Allah, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, kegiatan implementasi model pembelajaran inovatif berbasis TIK pada mata pelajaran IPAS saya nyatakan resmi dibuka dan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru di SMK Negeri 2 Singosari telah berkenan untuk hadir dalam acara praktik baik implementasi model pembelajaran inovatif berbasis TIK pada mata pelajaran IPAS, di mana praktik baik ini adalah kegiatan yang wajib diselenggarakan dalam rangka pemenuhan tugas pembatik level 4, yaitu dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi. Baik Bapak Ibu sekalian, perkembangan teknologi revolusi industri 4.0 dan juga society 5.0 yang sekarang ini marak terjadi telah memperlihatkan banyak fakta bahwa pekerjaan akhir-akhir ini banyak diotomasi dengan mesin. Oleh karena itu akan muncul fenomena baru, yaitu adanya kecerdasan buatan atau kita sebut sebagai AI atau Artificial Intelligence, di mana dari munculnya AI ini berdampak pada inovasi pembelajaran yang memanfaatkan IT dan sesuai atau berpusat pada kebutuhan murid. Dalam menyikapinya, kita sebagai pendidik tentunya harus merespons secara cepat dan tepat
dalam rangka menyiapkan generasi yang bisa bersaing secara global. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan model pembelajaran inovatif berbasis TIK. Kebetulan saya sudah mengimplementasikan pada mata pelajaran IPAS untuk materi bumi dan antariksa di kelas 10 RPL 1. Berikut rancangan implementasi pembelajaran berbasis TIK. Ada 3 kegiatan, di mana pada kegiatan awal saya menggunakan aplikasi Quizzes. Dilanjut pada kegiatan inti, saya menggunakan 5 aplikasi, yaitu yang pertama adalah penerapan Padlet, berikutnya adalah DID, dan yang ketiga adalah QR Code. Dilanjut dengan fitur rumah belajar pada fitur wahana jelajah angkasa dan juga Canva. Pada akhir kegiatan atau kegiatan penutup, saya menggunakan Jamboard dalam pembelajaran. Adapun kegiatan awal, saya menggunakan Quizzes di sini. Pemanfaatannya adalah Quizzes digunakan untuk pretest dalam rangka mengetahui kemampuan awal murid tentang materi bumi dan antariksa. Pada kegiatan berikutnya, setelah murid dilaksanakan pretest, maka dibagi kelompok. Dalam kegiatan kelompok ini saya memberikan pertanyaan pemantik berupa apa yang kalian ketahui tentang sistem tata surya. Secara berkelompok, murid akan menjawab pertanyaan pemantik yang saya sampaikan melalui Padlet. Nah, sebelum menjawab pertanyaan melalui Padlet di sini, murid mencari sumber referensi dari berbagai literatur. Di antaranya, yang pertama adalah pemanfaatan DID. DID di sini adalah platform dengan fitur pembuatan video karakter AI yang bisa berbicara. Di sini tampak bahwa murid secara berkelompok menggunakan DID sebagai referensi dari sumber belajarnya. Mari kita saksikan bersama bagaimana cara kerja DID. Berikut tampilannya. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya pada kegiatan inti memanfaatkan DID secara berkelompok untuk mencari sumber referensi. Tadi saya sudah memberikan pertanyaan pemantik berupa apa yang kalian ketahui tentang sistem tata surya, maka murid menggunakan DID dalam mencari sumber belajar. Mari kita saksikan bersama hasil dari DID tersebut. Murid mengetikkan sistem tata surya adalah, maka DID akan merespon. Sistem Tata Surya adalah sistem yang terdiri dari matahari, planet-planet, bulan-bulan, asteroid, komet, dan berbagai objek lain yang saling terhubung oleh gaya gravitasi. Matahari berada di pusat sistem Tata Surya dan planet-planet mengorbit di sekitarnya. Saat ini, sistem Tata Surya kita terdiri dari 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet memiliki karakteristik dan sifat unik yang membuatnya menarik untuk dipelajari. Selain itu, sistem Tata Surya juga memiliki berbagai satelit alami dan buatan manusia yang mengorbit planet-planet tersebut. Itulah sedikit. Baik Bapak Ibu sekalian, di situ tampak pemanfaatan DID, di mana dalam kegiatan ini murid akan merasa senang dan juga merupakan pemanfaatan TIK yang baru, memberikan pengalaman belajar murid. Selanjutnya yaitu dalam kegiatan mencari sumber belajar, murid juga difasilitasi dengan menggunakan QR Code. QR Code adalah singkatan dari Quick Response yang artinya dalam barcode 2 dimensi yang terdapat berbagai macam informasi secara langsung. Pada buku sumber belajar terdapat QR Code yang bisa dimanfaatkan, di-scan melalui smartphone murid sehingga mendapatkan informasi tentang materi yang dibahas. Berikutnya, murid saya ajak untuk melakukan atau memanfaatkan fitur rumah belajar, yaitu bagian wahana jelajah angkasa.
Fitur ini memberikan pengalaman kepada murid untuk menjelajah angkasa secara virtual. Berikut pemanfaatannya. Murid diberikan link untuk membuka fitur jelajah wahana angkasa dengan alamat www.belajar.kemendikbud.go.id. Berikut tampilan fiturnya di sini. Murid bisa menjelajah angkasa secara virtual ketika murid mengklik, misalkan mau mencari planet begitu ya, planet Merkurius atau planet Venus di sini, maka akan tampak planetnya. Ini kita bisa zoom permukaannya, kita bisa merotasi, zoom in, zoom out, maupun mengubah arah sudutnya, sudut pandang kita. Selain melihat planet, kita juga bisa melihat sky, berarti pemandangan di angkasa. Kemudian ada fitur panorama. Di sini murid diberikan pengalaman bagaimana untuk menjelajah angkasa menggunakan pesawat Apollo 12 yang mendarat di luar angkasa, dan ternyata meskipun belum pernah secara langsung ke sana, tapi murid masih bisa melihat pemandangan di sana seperti apa. Pada menu solar system, misalkan murid mau mengklik sun atau matahari, maka di sini akan muncul lintasan tata surya di mana planet-planet di sini melintas. Kemudian murid akan bisa mengetahui di manakah letak pusat tata surya melalui aplikasi WWT ini. Setelah menjelajah angkasa virtual, pemanfaatan Canva digunakan dalam presentasi kelompok, ditutup dengan pemanfaatan Jamboard dalam menyampaikan refleksi pembelajaran. Dari refleksi pembelajaran di sini, siswa merasa senang, puas, menantang, dan seru karena bisa menjelajah angkasa secara virtual menggunakan aplikasi fitur Rumah Belajar Wahana Jelajah Angkasa. Kemudian setelah penerapan beberapa aplikasi dalam implementasi pembelajaran inovatif TIK, yaitu diantaranya pemanfaatan Quizzes, Padlet, DID, QR Code, Wahana Jelajah Angkasa, Canva, dan juga Jamboard, terdapat beberapa dampak dari pembelajaran ini. Yang pertama yaitu membantu siswa untuk dapat mengeksplorasi diri dan menggali informasi dari berbagai sumber sehingga muncul berpikir kritis. Yang kedua adalah pembelajaran lebih efisien karena materi pembelajaran dapat disimpan, diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Yang ketiga akan terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Dan yang terakhir adalah proses belajar mengajar menjadi kreatif dan inovatif dan akan meningkatkan motivasi belajar murid. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan implementasi pembelajaran inovatif berbasis TIK. Berikutnya saya buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang apabila ingin bertanya kami persilahkan. Silakan Bu Fajar. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bu Vina. Penjabaran tadi dan metode yang digunakan, tool-toolnya itu menarik dan sepertinya bermanfaat akan kalau dilaksanakan di kelas saya, misalnya nanti di kelas bahasa Inggris, pasti itu menarik bagi anak-anak. Tapi tadi ada satu yang menarik bagi saya Bu, yang terutama fitur DID tadi itu seperti nggak menggunakan AI ya Bu ya. Tapi di sana masih menggunakan penutur asing logatnya. Jadi apakah ada aplikasi ini yang sudah menggunakan penutur lokal bahasa Indonesia? Karena kedepannya pasti itu akan lebih nyaman bagi anak-anak apabila menggunakan yang penutur bahasa Indonesia, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Fajar atas pertanyaannya. Untuk pemanfaatan DID di sini masih memang basicnya adalah bahasa Inggris. Kalau kita dengarkan bersama atau kita simak bersama, aksen yang dimunculkan
terhadap respon pertanyaan yang kita sampaikan bahasa Inggris meskipun terjemahan bahasa Indonesia. Jadi bahasanya bahasa Indonesia tapi aksennya bahasa Inggris. Ini pernah saya coba ketika sebenarnya ini tidak hanya mengetik saja, pakai voice juga bisa. Tetapi ketika memakai voice, di ID-nya ini menerjemahkannya berbeda. Jadi misalkan saya bertanya lewat voice, tata surya adalah, nah diketikkan jawabannya dia akan memaknai berbeda, bukan tata surya. Jadi untuk lebih keakuratan, sementara saya sarankan karena kita di lokal saja Indonesia, maka lebih baik untuk penggunaannya masih bahasa Indonesia dan dengan cara mengetik. Kalau memakai voice nanti akan memberikan arti lain, seperti itu Bu Fajar. Terima kasih Bu Vina atas jawabannya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah implementasi berbagi praktik baik saya terkait implementasi pembelajaran inovatif berbasis TIK pada mata pelajaran IPAS di SMK Negeri 2 Singosari. Terima kasih atas perhatiannya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatlaga. Di sini di SMK Negeri 2 Singosari ini saya sebagai guru produktif di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Setelah mengikuti kegiatan berbagi praktek baik implementasi pembelajaran inovatif berbasis TIK ini, saya merasa sangat senang dan kegiatan ini sangat bermanfaat dalam pembelajaran. Kedepannya saya akan praktekkan beberapa fitur yang tadi sudah disampaikan. Ada beberapa platform pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Fajar Ningtyas. Saya mengajar bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Singosari. Setelah mengikuti kegiatan berbagi praktik baik yang dilaksanakan oleh Ibu Vina Bariroto dan Ibu Erik Fadianti, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah apa yang mereka sampaikan atau sudah praktekkan dalam praktik baik di kelas dengan menggunakan metode fitur-fitur dan aplikasi itu sungguh menginspirasi karena sebelumnya saya tidak mengetahui hal itu. Selanjutnya saya akan menggunakan aplikasi dan penggunaan di kelas saya, terutama pelajaran bahasa Inggris yang ternyata bisa saya terapkan. Untuk pembelajaran berdiferensiasi yang menggunakan beberapa aplikasi itu juga akan bermanfaat bagi murid saya nanti di kelas dan akan saya implementasikan secepat mungkin dengan disesuaikan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Terima kasih.